Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Salsabila Distiani dari Prodi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit permasalahan sosial dan budaya yang terjadi di Indonesia. Dan apa yang akan saya bahas ini berkaitan dengan mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia, tepatnya pada materi remaja dan kesehatan mental. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Syaifuddin. Oke, langsung aja ya kita masuk untuk ke pembahasan materi. Jadi di sini saya akan membahas terkait dampak strict parents terhadap kesehatan mental anak. Sebagai manusia, tentunya kita memiliki eh, yang namanya sebuah perasaan dan juga mental. Dan pastinya sebagai manusia, kita menginginkan kesehatan mental yang baik agar kita mencapai kehidupan yang tentram, tenang, dan juga bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Kesehatan mental sangat diperlukan karena jika seseorang memiliki mental yang baik, maka ia akan menjalani kehidupan yang baik pula. Seseorang dapat berpikir yang positif serta berperilaku yang baik terhadap lingkungan sosialnya. Namun berbeda dengan seseorang yang memiliki mental yang tidak baik. Karena pasti seseorang yang memiliki mental yang kurang baik, ia akan mengalami gangguan mental. Kesehatan mental yang baik banyak sekali diinginkan oleh banyak orang, apalagi di kalangan remaja. Namun, di kalangan remaja banyak sekali yang mengalami gangguan mental. Gangguan mental itu terjadi karena adanya berbagai faktor. Salah satunya yaitu orang tua. Orang tua selalu memaksakan kehendak kepada anaknya, entah itu tentang pendidikan, sosial, karir, dan minat bakat. Sebagai orang tua, seharusnya memberikan apresiasi yang tinggi kepada seorang anak. Namun, terkadang keinginan seorang anak sama sekali tidak diapresiasi dan tidak didukung oleh orang tuanya. Hal ini menyebabkan anak tersebut memiliki banyak pikiran dan menyebabkan gangguan mental. Sifat dari orang tua yang seperti itu biasanya disebut dengan toxic parenting. Nah, parenting ini biasa dikenal dengan pola asuh orang tua terhadap anaknya. Setiap keluarga memiliki pola asuh yang berbeda-beda dalam mendidik anaknya. Pola asuh merupakan interaksi seorang anak dengan orang tuanya yang meliputi kebutuhan fisik dan kebutuhan psikologis, serta sosialisasi yang berlaku di masyarakat agar seorang anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya. Pola asuh juga meliputi pola interaksi terhadap orang tua dan anaknya dalam mengembangkan karakter anak yang dimana hal itu sangatlah penting. Pola asuh yang baik akan menimbulkan hubungan yang baik pula antara orang tua dengan anaknya. Namun berbeda dengan orang tua yang memiliki perilaku toxic parenting karena akan membuat anak membenci orang tuanya. Walaupun mungkin saja apa yang dilakukan orang tuanya itu adalah hal yang baik dengan tujuan yang baik demi masa depan anak itu sendiri. Namun seringkali banyak dijumpai orang tua yang memiliki kepentingan sendiri dalam mendidik anak-anaknya. Dan sifat egois itu menimbulkan eh, mental yang terbentuk jadi kurang baik kepada anak tersebut. Padahal pendidikan dalam keluarga merupakan pendidikan yang paling utama yang harus diberikan orang tua sebaik-baiknya kepada anaknya
sebelum anak tersebut mendapatkan pendidikan di luar lingkungannya. Sikap egois orang tua yang selalu menekan, mengkritik, menyuruh anak, membatasi anak dalam melakukan atau mengeksplor dunianya, merupakan alasan yang sering dilakukan oleh para toxic parenting. Seperti contoh, misalnya orang tua yang toxic parents seringkali memaksakan kehendak anaknya atau menyuruh anaknya untuk belajar dengan giat agar masuk sekolah yang telah ia pilihkan dengan alasan agar masa depan anak tersebut menjadi lebih baik. Padahal anak tersebut juga mempunyai pilihan sendiri terhadap dirinya. Ia juga ingin bersosialisasi dengan lingkungannya. Selain itu, demi membahagiakan orang tuanya, anak harus melakukan apa yang disuruh oleh orang tuanya tanpa memikirkan keadaan anaknya bahagia atau tidak. Banyak sekali pengaruh yang akan terjadi dari perilaku toxic parents. Di antaranya adalah gangguan mental. Seseorang atau seorang anak akan merasa trauma sebab harus selalu melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan dari orang tuanya. Perilaku toxic parents juga akan merusak komunikasi antara orang tua dan anaknya. Karena kebanyakan anak-anak yang sudah mengalami hal tersebut pasti akan diam saja dan selalu menuruti segala perintah yang harus dilakukan atau yang diminta oleh orang tuanya. Maka dari itu, orang tua perlu memahami pola asuh yang baik agar terhindar dari perilaku toxic parents yang dapat membahayakan masa depan anak. Pada dasarnya, setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Namun, orang tua juga seharusnya memahami keinginan dari anaknya agar terhindar dari pola asuh yang salah dan dapat membahayakan anak. Banyak hal yang ditimbulkan dari toxic parents. Oleh karena itu, sebagai orang tua harus mengetahui cara agar bisa terhindar dari toxic parents. Misalnya dengan menerapkan positive parenting yang akan meningkatkan perkembangan anak. Pola asuh yang positif bisa dilakukan seperti mengenali perilaku anak, atau memberikan kesempatan kepada anak, mengendalikan emosi, dan menjalin komunikasi yang baik antara orang tua dengan anaknya. Karena seperti yang kita tahu, orang tua adalah orang yang paling dekat dengan anak dalam lingkup keluarga. Kesehatan mental diambil dari bahasa Yunani yang berarti psikis, jiwa, atau kejiwaan. Menurut Zakiyah Darajat, terdapat beberapa pengertian yang dimaksud dengan kesehatan mental, yaitu kesehatan mental adalah seseorang yang terhindar dari gejala gangguan mental dan gejala-gejala penyakit jiwa. Kesehatan mental juga merupakan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri, orang lain, dan masyarakat serta tempat lingkungannya berada. Kesehatan mental juga dapat diartikan sebagai terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh dan mempunyai kesanggupan untuk menghadapi masalah-masalah yang biasa terjadi. Jadi, secara umum, kesehatan mental adalah sebuah kematangan seseorang pada tingkat emosional dan kematangan secara sosial untuk melakukan upaya-upaya adaptasi dengan dirinya sendiri dan alam sekitar, serta kemampuannya mengemban tanggung jawab kehidupan dan siap menghadapi segala permasalahannya. Kesehatan mental manusia dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri itu sendiri atau dari dalam diri kita sendiri, seperti sifat, bakat, ataupun keturunan. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal
dari luar diri seseorang, seperti lingkungan, eh, ataupun keluarga, sosial, budaya, bahkan agama. Faktor eksternal yang baik dapat menjaga mental sehat seseorang, namun faktor eksternal yang buruk dapat menimbulkan mental yang tidak sehat. Namun, seperti yang kita tahu, kebanyakan dari beberapa orang justru lebih mudah terpengaruh dengan faktor internal maupun faktor eksternal yang buruk, sehingga menyebabkan terjadinya mental seseorang tersebut tidak sehat. Toxic parents adalah salah satu uh, faktor eksternal yang menyebabkan mental seseorang terganggu. Nah, toxic parents ini adalah sebuah tindakan atau sebuah parenting dari orang tua yang tidak menghormati dan memperlakukan anaknya dengan tidak baik sebagai individu. Mereka melakukan berbagai kekerasan pada anaknya, bahkan membuat kondisi psikologis atau kesehatan mentalnya terganggu. Toxic parents juga tidak mau berkompromi, bertanggung jawab, maupun meminta maaf kepada anaknya. Orang tua yang toxic parents merupakan orang tua yang selalu memaksakan anaknya untuk melakukan apa yang dia inginkan, sehingga keadaan ini menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi anak, baik itu dalam emosional dan komunikasinya. Seperti contoh di dalam berita jawabpost.com, banyak sekali dijumpai orang tua yang toxic parents. Salah satunya adalah orang tua yang selalu melakukan kekerasan fisik seperti memukul, mencubit, menagih balas budi, mengejek, baik fisik maupun sifat anak. Sehingga anak tersebut mengalami kesulitan untuk mengatakan tidak karena terbiasa merasakan batasan-batasan yang tidak dihormati oleh orang tuanya. Seorang anak yang menjadi lebih rentan untuk mengalami gangguan mental terhadap kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap dirinya adalah anak-anak yang cenderung dituntut sukses oleh orang tuanya dengan cara yang tidak bahagia. Anak tersebut dipaksa untuk berprestasi di sekolah karena itu merupakan suatu kebanggaan terhadap orang tuanya. Namun, dalam proses pembelajarannya, seorang anak dituntut untuk bisa menyelesaikan tugas sekolah dengan baik dan mendapatkan nilai yang bagus agar mendapatkan prestasi yang sudah ditargetkan oleh orang tuanya. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat hampir 1 miliar orang di seluruh dunia mengalami beberapa bentuk kesehatan mental. Seperti di tahun 2019, sebanyak 970 juta orang di seluruh dunia dilaporkan hidup dengan gangguan mental. Beberapa gangguan mental yang dialami oleh seseorang antara lain yaitu gangguan kecemasan, bipolar, depresi, Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD, skizofrenia, toxic parenting, hingga gangguan makan. Adapun kata WHO, penyebab kematian pada orang dengan gangguan kesehatan mental sebagian besar diakibatkan penyakit fisik yang bisa dicegah. Oke, saya akan menayangkan uh, sedikit video terkait apa itu strict parents, ciri-cirinya, dan juga dampaknya. Berlarut-larut, berpura-pura sempurna, sampai kapan jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempat
Oke, itu tadi adalah sebagian cuplikan mengenai apa itu toxic parenting atau strict parents, ciri-cirinya dan juga dampaknya terhadap seorang anak. Oke, di sini saya akan menjelaskan dampak dari pola asuh strict parents dalam pembentukan etika, karakter, dan pergaulan pada seorang remaja. Yang pertama yaitu dampak terhadap pembentukan etika. Etika adalah tata cara bertingkah laku yang baik, perilaku yang baik, dan juga menyenangkan. Atau dengan kata lain, etika adalah sopan santun atau tata sopan santun antara sesama manusia. Dengan pola asuh strict parents yang cenderung mengekang ataupun mengatur bagaimana cara anak berperilaku, maka dampaknya pada pembentukan etika adalah eh, menyebabkan anak tersebut menjadi kurang sopan dan kurang bisa menghargai orang lain, serta kurang bisa menunjukkan etika atau attitude yang baik terhadap orang lain. Jadi anak itu akan cenderung menyimpang dari etika-etika yang seharusnya. Yang kedua yaitu dampak terhadap pembentukan karakter. Menurut Numalia Sari, karakter merupakan unsur pokok dalam diri manusia yang dengannya membentuk karakter psikologi seseorang dan membuatnya berperilaku sesuai dengan dirinya dan nilai yang cocok dengan dirinya dalam kondisi yang berbeda-beda. Sedangkan pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah bawaan hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamental, dan watak. Adapun yang dimaksud dengan berkarakter yaitu adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak. Menekan tiga komponen karakter yang baik, yaitu moral knowing atau pengetahuan tentang moral, kemudian ada moral feeling, yaitu perasaan tentang moral, dan ada pun moral action atau perbuatan dan tindakan moral terhadap bagaimana seseorang ataupun remaja dalam uh, memberikan uh, tindakan moralnya. Dampaknya dari pola asuh strict parents ini terhadap pembentukan karakternya yaitu menyebabkan karakter anak menjadi cenderung emosional, kemudian juga anak menjadi kurang percaya diri, pemalu, dan anak menjadi tidak bisa mengeksplor dengan penuh rasa percaya diri kepada dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Kemudian dampak terhadap pergaulan. Pergaulan ini dapat diartikan sebagai interaksi. Menurut teori interaksi sosial yang dikemukakan oleh Thibaut dan Kelley, menyatakan bahwa interaksi adalah peristiwa saling mempengaruhi satu sama lain ketika dua orang atau lebih hadir bersama atau berkomunikasi satu sama lain. Sedangkan menurut Abdullah, eh, interaksi sosial ini adalah lingkungan pergaulan yang mempengaruhi bagaimana seseorang bertingkah laku dengan individu yang lainnya. Oleh karena itu, faktor lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi terutama pola asuh orang tua. Dampak ini, dampak dari strict parents ini terhadap pergaulan ataupun
cara anak berinteraksi, yaitu anak menjadi sulit untuk bersosialisasi dengan lingkungan baru, sulit beradaptasi, dan juga sulit memiliki lingkup pertemanan ataupun eh, lingkup pertemanannya itu jadi lebih kecil. Karena itu sangatlah penting untuk menjaga kesehatan mental kita, terutama orang tua yang menjaga kesehatan mental anaknya sejak dini. Kita harus bisa memanajemen tekanan-tekanan ini dengan baik agar tidak terdampak buruk pada kesehatan mental kita, anak kita, ataupun orang-orang di sekitar kita. Untuk menjaga kesehatan mental, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu melakukan kegiatan yang menyenangkan, memperbaiki komunikasi, membebaskan anak untuk berekspresi, untuk melakukan apa yang dia suka tanpa membatasi ataupun mengatur. Kemudian juga bisa dengan berbicara dengan orang terdekat ataupun seperti apa melakukan curhat, kemudian bisa dengan olahraga atau aktivitas fisik yang menyenangkan, dan juga menghindari stres berlebihan. Oke, baik. Mungkin segitu saja untuk materi terkait dampak strict parents terhadap mental anak remaja dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, dan untuk kesalahan-kesalahan yang saya sebutkan mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.